Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amuddin Kadafi. Saat ini saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sumeneb, dan saya mengajar di SDN Ampuri Tengah 4. Saya saat ini akan melakukan observasi terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Siti Maimunah. Beliau adalah guru kelas 5 sekaligus wali kelas 5. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik Bu ya. Baik Bu, nanti saya sesuai kesepakatan tadi akan melakukan observasi terhadap proses pembelajaran Ibu nanti. Namun sebelum melakukan proses pembelajaran ada sedikit pertanyaan buat Ibu. Gak apa-apa kan Bu ya? Iya Pak, ya. Silahkan. Jadi pertanyaan yang pertama Bu ya, dalam proses pembelajaran nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan apa saja Bu? Ya, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu membuat pemecahan masalah berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Yang kedua, menganalisis berbagai jenis soal cerita yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Dan yang ketiga, menyimpulkan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Itu, baik Pak. Berarti nanti tujuan pembelajarannya itu membuat pemecahan masalah Bu ya, terus menganalisis, juga nanti siswa menyimpulkan ya dari pemecahan masalah tadi Bu. Terus yang pertanyaan yang kedua Bu ya, untuk area pengembangan yang mau dikembangkan terhadap peserta didik nanti Bu dalam proses pembelajarannya Bu. Ya, selaras dengan tujuan pembelajaran tadi, berarti area pengembangan yang saya inginkan adalah anak-anak mempunyai keterampilan untuk memecahkan masalah dan kemampuan untuk berpikir kritis, gitu Pak. Baik, berarti yang ingin ditekankan dalam pembelajaran ini nanti area pengembangannya adalah keterampilan siswa Bu ya? Ya, baik. Selanjutnya untuk strategi Bu, dalam proses pembelajarannya nanti strateginya apa Bu? Ya, strategi yang saya pakai adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama diferensiasi konten, dan yang kedua diferensiasi proses. Baik. Terus untuk prosesnya nanti gimana Bu? Untuk prosesnya nanti ada siswa yang diberikan video. Saya minta beberapa siswa atau beberapa kelompok untuk melihat video. Ada juga yang melalui teks Pak. Oke. Baik. Selanjutnya Bu ya. Ini sekaligus pertanyaan terakhir buat Ibu. Ya. Untuk penilaian Bu, penilaiannya nanti bagaimana Bu? Ya, untuk penilaian yang akan saya lakukan, ini adalah penilaian formatif, penilaian saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi saat siswa menonton video, di situ siswa dihadapkan dengan masalah, nanti saya akan nilai melalui rubrik yang telah saya buat, kinerja mereka dalam memecahkan masalah seperti apa. Baik, ya saya rasa cukup Bu ya. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan sama Ibu. Mudah-mudahan nanti proses pembelajarannya berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang telah Ibu harapkan tadi. Baik, terima kasih Bu ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siswa kelas 5 apa kabar? Baik.
Siapkah kalian untuk belajar? Siap! Semangat semuanya, dengar seksama, siswa kelas 5 semuanya. Hebat! Ya, terima kasih. Untuk hari ini yang hadir, Ari ada ya? Ya, Ibu lihat sudah lengkap semua. Dan untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah Ibu harapkan setelah proses pembelajaran berakhir, kalian dapat memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Ya anak-anak, nanti kalian akan Ibu bagi menjadi kelompok. Kelompoknya tetap ya, seperti kelompok yang kemarin. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok berapa di sini? 4. Nah, kita akan belajar dengan metode PBL, Problem Based Learning. Nanti Ibu akan berikan kalian masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Dan kalian akan berkelompok menggunakan metode 3 to stray. Jadi kalian 2 orang di kelompok 1 akan bertamu ke kelompok 2. Begitupun kelompok 2 akan bertamu ke kelompok 3. Kelompok 3, 2 orang akan bertamu ke kelompok 4. Begitu seterusnya ya. Untuk kelompok 1, silahkan bisa dilihat video yang ada di dalam laptop. Nah, kalian lihat satu persatu video. Di sini kan ada 3 video ya. Ada juga bahan bacaan di sini. Nah, ini bahan bacaan. Kalian baca dulu, terus boleh lihat videonya, atau sebaliknya, boleh nonton video dulu atau baca dulu. Ya, 1, 2, ada video 1, 2. Sambil dicatat, isinya apa? Matematika. Kelompok 2. Mbak, misalkan nyalakan kan, sudah terbiasa. Apa? Buku, budaya ada, ambil, ada di depan. Kelompok yang ketiga, keempat ya, di sini ya. Karena mati lampu, jadi Ibu tidak dapat menayangkan video. Jadi kalian lihat sendiri videonya di laptop masing-masing. Sambil kalian kerjakan LKPD yang Ibu sudah berikan. Ya, sambil dilihat videonya, sambil diisi LKPD-nya. Sudah. Itu dikerjakan per kelompok. Ya, kelompok 4 bukan satu-satu, bukan 1 lembar orang, bukan satu-satu, tapi ini bekerja sama diselesaikan secara berkelompok. Benitung situng. Ali pindah ke sini Ali.
Gabung. Ya, sambil dilihat video dan bahan bacaannya sambil dikerjakan. Kemana bolpennya, Zila? Ya, pinjam bolpennya Ibu. Oh, di kantor, balai kantor, Zil. Aduh. Sudah ya? Zila. Ini kan? Ini, bacalah bahan ajar dan cermati hingga memahami perbedaan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Dibaca dulu hingga kamu paham, videonya ditonton, kemudian LKPD-nya. Berarti dari kantor. Ya, dari sini. Lihat dulu di sini. Kelompok. Kelompok 3 pakai HP ya. Pakai tab. Ya, sebentar. Dibaca, coba dibaca dulu langkah-langkahnya. Ponakan anjir, Apa? Itu di mejanya Zila. Kona. Belum. Oh, lembu. Videonya ditonton dulu. Masih di kecepatan, rumus untuk mencari kecepatan. Nah, di sini kan ada. Pagi ini Pak Eka pergi ke sekolah diantar orang tuanya dengan sepeda motor berkecepatan 30 km per jam. Berarti diketahui kecepatannya berapa titik-titiknya? Satuannya apa? Kilometer per jam. Berarti ini di sini isi titik-titiknya. Waktu yang dibutuhkan berapa? Waktu yang dibutuhkan 1/3 jam. 1/3 jam. 1/3 jam sama dengan berapa menit? 36. Berarti 1 jam dibagi 3. 1 jam berapa menit? 60.
60. 60 dibagi 3 berapa? 3. 42. Hah? 20. 20. Di sini 1/3 jam. Nah, dirubah ke dalam menit biar kalian itu mudah untuk menghitung ya. Waktunya tulis berapa? Proses penyelesaian. Iya. Langsung ditulis di LKPD-nya. Diisi di sini, iya. Ya, mana LKPD-nya kelompok 2? Ya, ya betul. Terus, ya sudah betul. Terus permasalahan yang kedua, sambil dilihat videonya, ya, biar kalian tahu nanti rumusnya apa, hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu apa. Ya, coba baca lagi soalnya. Jarak dan rumusnya. Ayo, kan sudah melihat videonya, sudah. Sekarang kesimpulan, ayo. Irfan, kesimpulan ayo kita cari bersama-sama. Rumusnya. Ya, untuk menghitung jarak rumusnya adalah mana? Tadi untuk menghitung jarak. Ini kecepatan. Ini apa yang ditanyakan? Penyelesaian. Ini waktu ya. Waktu. Apa rumusnya waktu? TSP. Ya, T sama dengan S dibagi V. Apa T? T itu waktu. S apa? S itu jarak. V itu kecepatan. Betul. Ini berarti kalian tinggal tulis di sini. Untuk mencari atau menghitung waktu, rumusnya adalah ya S dibagi V. Berarti di sini tulis ya jarak S. Jangan ditulis S-nya saja. Ada di dalam kurungnya ditulis jarak dibagi kecepatan ya. Boleh? Sudah ya? Sudah? Ini kan untuk menghitung waktu. Iya, ini yang waktu yang di bawah. Ini kan Iya, di sini. apa? Jarak dan waktu. Sudah, ayo kelompok 1 sekarang presentasi. Kelompok 1 di depan. Kurang 1. Ya, sambil kalian mendengarkan presentasi dari temannya, sambil dicatat nanti ya. Yuk, kelompok 1. Ya, sebelum kelompok 1 presentasi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat 2. Yang kedua, itu yang barisan yang pertama. Ayo, berdiri dulu, berdiri. Kalau tepuk semangat 2, yang dang, ding, dung, ya, itu ya yang kedua. Kalau tepuk semangat yang pertama, semangat itu cuma ya. Yuk coba, tepuk semangat 1. Mana? Tidak kompak. Halo. Hai. Bagian belakang kelompok 3, yuk. Tepuk semangat 2. Dan ding, dung, dan ding, dung.
Kelompok 1 akan presentasi sekarang, yang lain mendengarkan ya. Yuk, kelompok 1. Semuanya sudah, semuanya maju. Kelompok 4 kan ada yang belum selesai. Kalian dengarkan presentasi dari kelompok 1, kemudian ditulis nanti. Perkenalkan kelompoknya dulu. Ayo, Sila sebenarnya Bu. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya yang pertama Sudah. Sudah kenal semua ya. Sudah langsung. Yuk dibaca. Siapa yang mau baca? Sila. Zila. Berarti mic-nya di Zila. Yuk. Ini dibaca yang lain. Dari mana sampai kan? Nah. Dari atas. Iya. Peggy berlari untuk sampai di rumah. Ketut dengan kecepatan 4 kilometer atau jam. Jika jarak dari rumah Peggy ke rumah Ketut adalah 2 kilometer, berapakah waktu yang dibutuhkan agar sampai di sana? Penyelesaian diketahui kecepatan sama dengan 4. Jarak sama dengan 2 kilometer. Ditanya waktu, jawab T sama dengan S dibagi F sama dengan 2 F. F sama dengan 2/4 sama dengan 1/2 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah setengah jam atau 30 menit. Dari hasil Bacanya ya. Dari hasil pengamatan dan diskusi yang telah dilakukan, Langsung ya. untuk menghitung kecepatan rumusnya adalah F sama dengan S atau T. Dibagi V kecepatan atau V sama dengan jarak dibagi S jarak dibagi waktu. Berapa? S per T. jarak dibagi waktu S per T. Untuk menghitung jarak rumusnya adalah kecepatan kali waktu. 4. Untuk menghitung waktu rumusnya adalah S dibagi V. Ya, Ibu pegang ya. Selanjutnya kelompok 2. Yuk maju semuanya. Ari. Ari, ayo yang benar Ari. Iya. Apa? Indah. Indah yang mana? Yang dibaca yang ini ya. Mana? Ini yang kedua. Tidak ya. 2. Kelompok yang lain menggunakan Pagi ini Eka pergi ke sekolah diantar orang tua dengan sepeda motor. Kecepatan 30 km per jam. Waktu yang dibutuhkan dari rumah ke sekolah adalah 1/3 jam. Berapakah jarak rumah Eka ke sekolah? Penyelesaian diketahui kecepatan 30 km per jam. Waktu 1/3 jam. Ditanya jarak. Jawab jarak
sama dengan kecepatan kali waktu. 30 kali 1 per 3 sama dengan 10 kilometer. 10 kilometer. Kesimpulannya dibaca. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Untuk Dua maksudnya. Untuk menghitung kecepatan rumusnya adalah F sama dengan S per T. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sudah, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Siapa yang membaca? Fahmi. Ayo Fahmi. Masalahnya masalah nomor 3 ya. Sudah, ayo baca dulu. Jarak rumah Putri ke rumah Lola adalah 10 km. Jika Putri sampai di rumah Lola selama 2 jam, berapakah kecepatan Putri? Diketahui jarak 10 km, waktu udah 2 jam. Ditanya kecepatan, jawab 12. Kecepatan jarak waktu 10. Apa ini? Kecepatan sama dengan Jarak dibagi waktu sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 km atau jam. betul. Jarak dibagi waktu untuk mencari kecepatan dari kelompok 3 berhasil menemukan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sekarang kesimpulan dibaca oleh ya, kesimpulannya dibaca ini. Wah, untuk Dulu menghitung dari hasil yang ditemukan bahwa langsung nomor 2 ya. dari hasil pengamatan dan diskusi yang telah dilakukan ditemukan bahwa untuk menghitung kecepatan rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. 3. Untuk menghitung jarak rumusnya adalah kecepatan dibagi waktu. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Apa? Yang belum? Sudah kan? Yang ini. Sudah. Sudah usah. Kelompok 3 silakan duduk. Yuk, sudah selesai. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4. Ayo maju. Ayo Irfan. Sudah belum kesimpulannya? Kau masih lihat laptop, Chromebook. Ayo Fahmi di depan juga. Kami dulu, Bu. Nah, Yuk kita tarik Ibu. Boleh selas. ya, yuk baca. Mana? Nika, Bu. Yang mana? Nika. Ya, ini dulu dibaca dari atas, terus ini. Ya. Regi berlari untuk sampai di rumah Ketut dengan kecepatan 4 km atau jam. Jika jarak dari rumah Regi ke rumah Ketut adalah 2 km, berapakah waktu yang dibutuhkan agar sampai di sana? Penyelesaian diketahui kecepatan 4, jarak 2. Kecepatan apa? Satuannya kecepatan 4 harus ada satuannya ya, 4 km per jam. jam. Jaraknya 2 km.
Ya, 2 kilometer. Terus ditanya Waktu. waktu. Rumusnya waktu apa? TS dibagi V. Ya, sudah. Berarti 2/4 sama dengan 1/2. 1/2 apa? 1/2. 1/2. Satuannya waktu apa? Satuannya waktu. Satuannya waktu apa? Kalau kamu ditanya sekarang jam berapa, itu tandanya menanyakan Waktu. berarti ini setengah kan yang ditanyakan waktu, berarti ini satuannya setengah satuannya waktu apa? Jam berapa sekarang, itu tanya waktu kan, berarti ini satuannya apa? Satuannya jam, betul. Berarti ini setengah apa? Setengah jam. Berarti setengah jam berapa menit? 30 menit. Betul, ya sudah. Oh, ini belum. Kesimpulan. Dari hasil pengamatan dan diskusi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa untuk menghitung kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Ya. Terus yang ketiga, yang kedua, belum. Tadi kan Ibu sudah bilang waktu temannya presentasi, kamu mendengarkan, sehingga pertanyaan yang ketiga kamu dapat rumusnya apa. Ya, sambil didengarkan Ibu nanti membuat kesimpulan. Ya, nanti ditulis ya. Rumusnya apa? Terus yang keempat jawabannya apa? Dari penjelasan Ibu nanti kalian buat kesimpulan. Ya, sekarang duduk dulu. Sudah? Kelompok 1, halo. Kelompok 2, halo. Kelompok 4. Kelompok 4. Di sini ya, kelompok 4 ya. Ya, mari kita buat kesimpulan bersama-sama dari kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Kalian sudah berhasil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan jarak dan waktu. Kesimpulan yang pertama apa tadi? Untuk menghitung kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Yang kedua, kesimpulannya untuk menghitung jarak, rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Terus yang terakhir, kesimpulannya untuk menghitung waktu, rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, karena waktunya juga sudah habis, kalian sudah mengumpulkan? Kelompok 4 sudah? Sudah. Ya, betul. Untuk menghitung jarak, rumusnya kecepatan dikali waktu. Untuk menghitung waktu, rumusnya jarak dibagi waktu. Sudah betul? Terakhir, kalian boleh istirahat dulu ya. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mai. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Yang pertama yang Bapak pertanyakan kepada Ibu,
bagaimana nih perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Ya, sebelumnya terima kasih Pak sudah bersedia mengobservasi saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas. Perasaan saya saat observasi sedikit kecewa karena mati lampu. Nah, awalnya kan tujuan di pembelajaran saya, langkah-langkah pembelajaran, saya ingin menampilkan media pembelajaran melalui proyektor. Nah, karena mati lampu, jadi tidak jadi menampilkan media pembelajaran dan saya alihkan memakai Chromebook di masing-masing kelompok. Oh iya. Gitu. Terus boleh dijelaskan, Bu? Boleh dijelaskan kembali tujuan pembelajaran dari materi yang telah Ibu Mai lakukan. Ya, tujuan pembelajaran yang sudah saya susun di modul ajar yaitu yang pertama keterampilan berpikir kritis atau keterampilan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis berbagai jenis soal cerita yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Dan yang ketiga, menyimpulkan hubungan antar kecepatan, jarak, dan waktu dalam bentuk rumus ataupun grafik. Oh, iya, Bu. Terus boleh diceritakan kembali, Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Selanjutnya langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang Ibu Mai lakukan di dalam kelas, Bu? Ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, area pengembangan saya adalah keterampilan berpikir kritis siswa, keterampilan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan di kelas adalah yang pertama membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Tujuannya agar siswa bisa berkolaborasi, berbagi ide untuk memecahkan masalah. Yang kedua, saya berikan video berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa presentasi apa yang sudah mereka dapatkan dalam diskusi kelompok. Seperti itu. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Terus apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak, Bu? Ya, kalau tingkat keberhasilannya mungkin sekitar 75%, Pak. Oh, ya. Karena yang saya tadi bilang, pembelajaran yang saya lakukan tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya susun karena media pembelajaran yang awalnya saya sudah rancang tidak bisa saya tampilkan. Tapi alhamdulillah siswa dapat mempresentasikan masalah-masalah yang sudah saya buat di video untuk mengatasi atau menjadi alternatif jika memang misalkan mati lampu. Jadi siswa menonton video dan alhamdulillah ada 75% dari evaluasi yang sudah saya berikan kepada siswa. Soal-soal itu 75% siswa dapat menjawab dengan benar dan siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan percaya diri. Ya, baik, Bu. Selanjutnya, Bu, menurut Ibu nih apa kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, Bu? Ya, yang pertama masih ada satu kelompok siswa yang masih kurang aktif gitu, Pak. Mereka sering berbicara sendiri. Itu belum bisa saya selesaikan atau masih saya cari solusinya. Dan yang kedua itu tadi media pembelajaran yang saya ingin tampilkan tidak bisa saya tampilkan, itu hambatannya dua itu, Pak. Ya,
tidak terkira Bu ya. Ya, Akhirnya mati kejadian lampu. di luar prediksi. Iya. Mati Terus lampu. selanjutnya Bu, eh, kira-kira mengapa hal itu terjadi Bu, terkait kendala-kendala tadi Bu, yang siswa kurang aktif gitu Bu? Ya, mungkin karena bagi mereka video pembelajaran yang saya berikan mereka kurang tertarik. Jadi saya kedepannya akan mencari media yang dapat menarik minat mereka. Terus rencana ke depan Ibu, apa yang Ibu ingin lakukan supaya ada peningkatan nih terhadap Ibu nih? Ya, untuk rencana ke depan yang saya akan lakukan, mungkin saya akan lebih belajar lagi mencari berbagai media yang lebih bervariatif untuk menarik minat siswa. Ya, yang terakhir Bu ya, Ya. ini pertanyaan terakhir Bu. Apa harapan atau refleksi Ibu ya dalam pembelajaran selanjutnya Bu? Ya, harapan saya semoga saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih interaktif, lebih menarik bagi siswa-siswi saya. Baik Bu, terima kasih Bu ya, Bu Mai Ya. sudah memberikan jawaban terhadap proses pra observasi sampai pasca observasi. Semoga sukses terus Mas Bu Mai ya. Amin.